Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu kembali pada episode yang ke-9 dari Teladan Rasul. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, seluruh istri-istrinya, seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Semoga kita semua dikumpulkan bersama mereka di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana kejinya Abu Lahab, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Lahab menjadi ketua dari gerakan anti dakwah Rasul. Orang yang paling rajin untuk memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan setiap kali Rasulullah SAW berdakwah mengajak orang-orang masuk Islam, maka Abu Lahab selalu ada di belakangnya, lalu mengatakan, sesungguhnya innahu ibnu ammi, sesungguhnya dia adalah keponakanku. Innahu majnun, sesungguhnya dia gila. Sehingga orang-orang banyak yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan Abu Lahab melempari Rasul dengan batu. Begitu juga istrinya, Ummu Jamil. Bagaimana istrinya juga begitu benci kepada Rasulullah SAW. Bahkan suatu saat istrinya mendatangi Rasulullah SAW dan hendak melempar Rasul dengan batu yang sangat besar. Namun Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pandangan Ummu Jamil dari Rasulullah SAW, sehingga para sahabat pun terheran-heran. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin Ummu Jamil tidak bisa melihatmu? Ketika itu Ummu Jamil bertanya, mana Rasulullah? Aina Muzammam? Bukan Muhammad, tapi Muzammam. Muzammam artinya mana orang yang tercela. Ya, ini maksudnya Muhammad SAW. Padahal ada di depannya, namun Ummu Jamil tidak bisa melihat. Para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah dia tidak bisa melihatmu? Sesungguhnya Allah, kata Rasul, telah menghilangkan pandangannya dariku. Dan belum selesai sampai di situ. Mereka kaum kafir Quraisy, ya, yang diketuai oleh Abu Lahab tadi, bersama tetangga-tetangga Rasul. Karena memang Abu Lahab rumahnya bersebelahan dengan Rasul. Tetangga dekat Rasulullah SAW. Bersama Quraisy yang lain seperti Uqbah ibn Abi Mu'aid, kemudian Adi ibn Hamra, kemudian Al-Hakam ibn Abil As, dan lainnya. Mereka ini adalah tetangga-tetangga Rasulullah SAW. Apa yang mereka lakukan? Mereka bahkan dengan kejinya, setiap Rasulullah SAW hendak keluar dari rumahnya, apa yang mereka lakukan? Mereka ambil kotoran-kotoran kambing, lalu ditaruh di depan rumah Rasulullah SAW.
Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak keluar dari rumahnya, bayangkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetangga-tetangganya begitu keji memusuhi beliau. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlakuan tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para tetangganya, mengetuk pintu tetangganya, lalu berkata, "Ayya jiwarin hadza?" Tetangga macam apa yang seperti ini? Pergaulan seperti apa yang kau lakukan kepada tetanggamu, wahai saudaraku? Tsumma yulqihi fit tariq. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil kotoran tersebut lalu membuangnya. Allahu Akbar. Bagaimana sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata kasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menimpali perbuatan-perbuatan mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersabar. Namun pada suatu waktu ada perkara yang jauh lebih keji daripada yang dilakukan oleh tetangga-tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu berkumpul kaum kafir Quraisy, ya, di depan Ka'bah. Ada siapa saja ketika itu? Ada Abu Jahal, kemudian ada Uqbah ibn Abi Mu'aid, kemudian ada Umayyah ibn Khalaf, kemudian ada Syaibah, ada Al-Walid, ya, dan para sahabat dan para pentolan-pentolan kafir Quraisy. Ya, mereka ini orang-orang yang sangat membenci Islam. Mereka duduk di depan Ka'bah. Lalu tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, karena memang di awal Islam yang berani untuk beribadah di depan Ka'bah hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Ka'bah untuk sholat di depan Ka'bah. Rasul begitu khusyuk sholat di depan Ka'bah. Apa yang dikatakan oleh kafir Quraisy ketika itu? Maka mereka berkata, "Ayyukum ya'ti bisala jazur fulan." Siapa di antara kalian yang berani untuk mengambil kotoran unta dari fulan, dari rumah fulan? Ya, mereka berkata demikian. Kemudian seorang yang paling keji di antara mereka tidak lain adalah Uqbah ibn Abi Mu'aid. Uqbah pun berkata, "Ana, saya." Maka pergilah Uqbah ibn Abi Mu'aid menuju rumah fulan untuk mengambil kotoran unta. Ya, berupa kotorannya. Begitu juga salah jazur ini artinya kalau bayi keluar tuh ada biasanya ari-ari, kemudian ada kotoran-kotoran yang bekasnya. Nah, ini kan sangat bau, menjijikan. ACP. Nah, itu adalah salah jazur. Ya, jadi ari-ari, kemudian kotoran-kotorannya gitu ya. Jeroannya gitu ya. Bekas dari lahirnya seekor unta gitu ya. Maka diambillah oleh Uqbah tadi. Uqbah ibn Abi Mu'aid. Ya. Maka Uqbah ibn Abi Mu'aid pun mengambil jeroan tadi, dibawa kotoran-kotoran tadi menuju Ka'bah. Kemudian Uqbah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fanazor, maka ditunggulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya lama, khusyuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala berdirinya lama tegap, seperti pohon, tidak bergerak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan rukunya sangat lama, hingga ditunggu. Kapan ditunggu? Ditunggu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, apa yang dilakukan oleh Uqbah? Maka Uqbah pun langsung menaruh kotoran-kotoran tadi yang sangat banyak di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat amis, sangat bau. Kemudian mereka tertawa-tawa. Ya, Uqbah kemudian kembali kepada kaumnya, kepada Abu Lahab, kepada Umayyah, kepada Walid. Kemudian mereka tertawa terpingkal-pingkal, terbahak-bahak mereka.
Begitu senang mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat siksaan, mendapat perendahan dari seorang Uqbah ibn Abi Mu'aid. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah pun sujud dengan begitu lama. Karena Rasulullah pun tidak ingin mengotori Ka'bah ketika itu. Ya, karena tatkala Rasul nanti bangun dari sujudnya, maka kotoran tersebut akan jatuh dan mengotori Ka'bah. Maka Rasul pun sujud begitu lama. Hingga akhirnya Fatimah yang masih kecil ketika itu, anaknya. Fatimah umurnya masih sangat belia. Melihat ayahnya menjadi bulan-bulanan kaum kafir Quraisy. Ayahnya diketawai begitu sangat terbahak-bahak orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Fatimah pun menangis radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan Fatimah? Fatimah pun mengambil kotoran-kotoran dari atas punggung Rasulullah SAW sambil menangis. Fatimah, bayangkan melihat ayahandanya yang begitu dicintainya diejek oleh kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW pun setelah selesai sholat, ya setelah Fatimah mengambil kotoran-kotoran dari atas punggung Rasul SAW, maka Rasulullah pun berkata kepada Fatimah yang menangis, sabar wahai anakku, wahai Fatimah. Fa innallaha nasiri. Sesungguhnya Allah adalah penolongku wahai Fatimah. Sabar wahai Fatimah, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya yang menolong ayahmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berusaha untuk menenangkan Fatimah yang menangis ketika itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW pun melihat telah melampaui batasnya orang-orang kafir Quraisy. Sudah berlebihan kafir Quraisy ketika itu. Maka Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. 3 kali Rasulullah SAW. Ya Allah, berikanlah mereka kehancuran ya Allah. Berikanlah mereka kehancuran ya Allah. Berikanlah mereka kehancuran ya Allah. Umayyah, Uqbah, Abu Jahal, mereka pun ketakutan mendengar doa dari Rasulullah SAW. Mereka tahu bahwa orang-orang yang berdoa di depan Ka'bah maka doanya mustajab. Terlebih yang berdoa adalah Muhammad SAW yang terkenal Al-Amin, tidak pernah berdusta, orang yang paling soleh di antara mereka sebelum Rasulullah SAW diutus. Mereka pun ketakutan. Belum selesai sampai di situ. Rasulullah SAW pun bahkan mendoakan satu persatu ya, orang-orang yang ketika itu tertawa terbahak-bahak mentertawai Rasul, ya, menjatuhkan Rasulullah SAW. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi Abu Jahal. Allahumma alaika bi Utbah. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi Utbah. Allahumma alaika bi Syaibah. Allahumma berikanlah kehancuran bagi Syaibah. Allahumma alaika bi Walid. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi Walid. Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi Umayyah. Allahumma alaika bi Uqbah ibn Abi Mu'aid. Tadi ada Utbah, ada Uqbah. Ya, Utbah ibn Abi Rabi'ah. Kemudian ada Uqbah ibn Abi Mu'aid. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada Uqbah ibn Abi Mu'aid. Ada 6 yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ya, yang ini diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud. Kata Ibn Mas'ud ada satu lagi, ya namun aku lupa ya namanya. Rasulullah mendoakan satu orang lagi, namun Ibn Mas'ud lupa atas nama yang satu lagi. Apa yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud? Kata Ibn Mas'ud, dan aku melihat, ya kata Ibn Mas'ud, fawalladhi nafsi biyadih, laqad ra'aitu alladhi adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalib Badar. Aku melihat bahwa 7 orang yang didoakan kehancuran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berdoa Rasul. Maka
aku melihat ketujuhnya semuanya mati dalam perang Badar. Ya, perang pertama antara kaum muslimin yang berjumlah 300 melawan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000. Seluruhnya yang didoakan oleh Rasulullah SAW mati dalam perang Badar. Belum selesai sampai di situ. Uqbah yang tadi juga menaruh kotoran di atas punggungnya Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain. Apa siksaan yang paling berat yang diberikan kepada Rasulullah SAW? Maka para sahabat mengatakan bahwa sesungguhnya aku melihat Uqbah ibn Abi Mu'aid yang paling keji di antara musuh Rasulullah SAW mengambil surbannya, kemudian menaruhnya di tenggorokan Rasul SAW yang ketika itu sedang sholat. Rasul sedang sholat di depan Ka'bah. Tiba-tiba datang Uqbah yang badannya besar, pentolan Quraisy ketika itu, jagoannya Quraisy, lalu mengambil sorbannya mencekik Rasul SAW. Rasul SAW memerah mukanya dicekik oleh Uqbah. Kehabisan nafas Rasulullah SAW. Hampir meninggal SAW. Namun ketika itu Abu Bakar melihat kejadiannya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan cepat memukul Uqbah. Didorongnya Uqbah hingga terjatuh Uqbah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar yang begitu berani ketika itu. Tidak ada yang berani untuk memukul Uqbah, untuk mendorong Uqbah dari Rasulullah SAW kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah?" Apakah kau ingin membunuh seseorang yang mengatakan Allah Tuhanku? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, padahal telah datang mukjizat-mukjizat, telah datang ayat-ayat yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kalian. Maka Uqbah pun yang tadinya menyerang Rasul, Uqbah pun kemudian balik menyerang Abu Bakar As-Siddiq. Uqbah yang berbadan besar. Ya, maka dipukullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama kaum kafir Quraisy yang lain ikut berkumpul menghabisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dipukuli Abu Bakar As-Siddiq ya, dengan tangannya, dengan sendalnya. Ini jangan dipikir sendal sekarang gitu ya. Kalau sendal jepit sekarang dipukul nggak sakit, mungkin cuma ya agak-agak empuk soalnya. Empuk ya kalau sekarang. Sendal zaman dulu teh keras. Antum kalau mukul, wah sakit itu teh. Ya itu keras-keras. Itu sendal zaman dulu. Ya. Uqbah bin Abi Mu'aid memukul dengan sendalnya. Ya, dengan tangannya. Siapa yang dipukul? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka tersungkurlah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan orang-orang mengira Abu Bakar As-Siddiq telah wafat, telah meninggal. Itulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lihat bagaimana kejinya mereka menyiksa Rasulullah SAW dan para sahabat. Umayyah ibn Khalaf, setiap kali bertemu Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Umayyah ibn Khalaf? Umayyah selalu mencaci maki Rasulullah SAW. Dikala terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tatkala melihat Rasul maka terang-terangan Umayyah bin Khalaf mencela Rasul SAW. Tatkala bersama kaumnya maka mereka berbicara terkait Rasulullah SAW, tertawa atas apa yang dilakukan oleh Rasul, mentertawai Rasul SAW dan para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang-orang yang mengumpat. Humazah, ya, humazah artinya mengumpat dengan terang-terangan, dan lumazah artinya mengumpat secara sembunyi-sembunyi.
Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mereka mengumpulkan harta mereka dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, mereka mengira harta yang mereka kumpulkan akan kekal abadi. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah, pasti mereka akan kami lemparkan kemana? Ke neraka hutamah. Mereka kira bahwa harta yang mereka kumpulkan akan abadi. Tidak. Mereka pasti akan dikumpulkan di dalam neraka hutamah. Ayat ini turun kepada Umayyah ibn Abi Khalaf dan Umayyah lain yang mencela Rasulullah SAW dan agamanya. Maka hati-hati orang-orang yang suka mencela Islam. Hati-hati orang yang suka mencela Rasulullah SAW, mencela para sahabat. Hati-hati. Sesungguhnya ayat ini mencakup Umayyah bin Khalaf dan mencakup seluruh Umayyah yang ada di muka bumi. Semoga kita tidak termasuk Umayyah yang disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Abu Jahal, orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW. Sebutannya Abu Jahal, artinya orang yang sangat bodoh. Abu Jahal setiap kali melihat Rasulullah SAW sholat di depan Ka'bah, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Abu Jahal berkata, "Ya Muhammad, alam anhaka an hadza." Wahai Muhammad, bukankah aku telah melarangmu untuk sholat di depan Ka'bah? Maka Rasulullah SAW pun mengatakan perkataan-perkataan yang membuat Abu Jahal marah ketika itu. Maka apa kata Abu Jahal? Apakah atuhaddiduni ya Muhammad? Apa engkau mengancamku wahai Muhammad? Sesungguhnya aku, kata Abu Jahal, wallahi inni la aktsaru hadzal wadi nadiya. Wallahi inni la aktsaru hadzal wadi nadiya. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya di lembah ini. Sesungguhnya aku, wahai Muhammad, adalah orang di Mekah yang paling banyak pengikut dan golongannya. Apakah engkau mengancamku wahai Muhammad? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, "Falyad'u nadiyah." Panggillah kelompok-kelompokmu itu. Panggillah penolong-penolongmu itu wahai Abu Jahal. Sanada'u zabaniyah. Sesungguhnya kami akan memanggil zabaniyah, memanggil malaikat-malaikat penyiksa. Maka suatu waktu Rasulullah SAW berkata keras kepada Abu Jahal yang ketika itu tidak pernah bosan untuk menyiksa Rasul dan para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Celaka engkau wahai Abu Jahal. 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 4 kali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an. Maka apa kata Abu Jahal? Sesungguhnya engkau dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan bisa untuk menahanku. Sesungguhnya Allah, Tuhanmu tidak akan pernah bisa untuk mengalahkanku wahai Muhammad. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mulia di Mekah. Belum selesai sampai di situ. Abu Jahal tatkala melihat kafir-kafir Quraisy berkumpul dan di depannya ada Rasulullah SAW sedang sholat. Apa kata Abu Jahal? Ayafiru Muhammad wajhahu baina azhurikum. Apakah Muhammad sujud? Bagaimana mungkin Muhammad sujud di depan kalian wahai kafir Quraisy? Faqala wallata wal uzza. Demi Lat dan Uzza, kata Abu Jahal. La in ra'aituhu la atta'anna ala raqabatih
wala a'firanna wajhah. Demi Lat dan Al-Uzza, seandainya aku melihat Muhammad sujud di depanku, niscaya aku akan Aku akan injak. Aku akan injak lehernya dan aku akan gosok-gosokkan mukanya di tanah. Begitu kejinya Abu Jahal. Ya, sudah bertekad Abu Jahal demikian. Maka Abu Jahal pun mendekati Rasulullah SAW. Setiap kali Abu Jahal mendekati Rasul yang ketika itu sedang sujud, ya, tiba-tiba Abu Jahal ketakutan. Ya, orang-orang melihat Abu Jahal ketakutan. Abu Jahal mengepaskan tangannya di depannya. Maka kafir Quraisy berkata, "Malaka ya Abul Hakam." Ya, mereka menyebut Abu Jahal sebagai Abul Hakam, orang yang bijak. Sesungguhnya Abu Jahal disebut sebagai Abul Hakam oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun karena dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, Abu Jahal tahu bahwa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran. Namun karena dunia, maka Abu Jahal meninggalkan Rasulullah SAW. Maka Rasul menyebutnya sebagai Abu Jahal, orang yang bodoh. Kenapa? Dia tahu kebenaran, namun dia meninggalkan kebenaran tersebut. Maka Abu Jahal berkata, "Inna baini wa bainahu lakhandaqan." Ya, sesungguhnya ada yang menghalangi antara aku dan Muhammad. Ada yang menghalangiku dan yang menghalangiku itu sangat menakutkan. Apa kata Rasulullah SAW setelah Rasul selesai dari salatnya? Laudana minni lakhtatafathul malaikah udwa. Seandainya tadi Abu Jahal masih nekat untuk mendekatiku, ya, lakhtatafathul malaikah, maka sungguh malaikat akan memotong-motong badannya udwa, ya, satu persatu. Malaikatlah yang akan menghancurkan Abu Jahal seandainya dia tadi berani untuk mendekati Rasulullah SAW. Sesungguhnya malaikatlah yang memberikan ketakutan, yang menjadi penghalang antara Rasulullah SAW dan Abu Jahal. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasul adalah orang yang mulia. Rasul SAW adalah seorang yang dihormati pada kaumnya. Bahkan Abu Thalib sebagai benteng Rasul SAW selalu menjadi pelindung dan menjaga Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kaum muslimin? Rasulullah yang begitu mulia, yang mempunyai kabilah yang menolongnya, yang melindunginya, memiliki Abu Thalib sebagai pemimpin Quraisy, sebagai pelindungnya, sebagai benteng. Bagaimana dengan kaum muslimin? Ya. Maka kaum muslimin ketika itu jauh lebih parah disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Bukan hanya yang lemahnya, bahkan orang-orang yang mulia, yang kaya, yang mempunyai keluarga yang menolongnya pun mereka disiksa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, disiksa oleh pamannya dengan siksaan yang begitu pedih. Bahkan Utsman bin Affan dikatakan dibelenggu oleh pamannya. Ya, kalau sekarang di penjara, ya, tidak boleh keluar dari rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, seorang yang kaya raya, namun tatkala beriman, tatkala masuk kepada agama Muhammad SAW, kepada Islam, maka Utsman bin Affan tidak lepas dari siksaan. Mus'ab ibn Umair, seorang pemuda bernama Mus'ab ibn Umair, pemuda yang kaya raya, yang dikatakan bahwa pakaiannya pakaian yang sangat mahal, parfumnya parfum yang sangat mahal, yang dikatakan orang-orang beberapa meter dari Mus'ab ibn Umair bisa mencium parfumnya. Makan dari makanan yang sangat enak,
Namun apa yang terjadi kepada Mus'ab ibn Umair tatkala masuk Islam? Tatkala Mus'ab ibn Umair masuk Islam, maka keluarganya, ibunya, ya, memutuskan hubungan kekeluargaan dengan Mus'ab. Maka seluruh harta Mus'ab diambil, dirampas oleh ibunya, oleh keluarganya. Mus'ab yang biasa makan makanan yang enak, sekarang Mus'ab tidak bisa makan sedikit pun. Mus'ab kelaparan. Mus'ab ibn Umair yang biasa memakai pakaian-pakaian yang mewah, sekarang memakai pakaian yang rombeng. Apakah Mus'ab ibn Umair kemudian kembali kepada agamanya? Kemudian Mus'ab ibn Umair menanggalkan Islamnya? Sekali-kali tidak. Mus'ab ibn Umair selalu teguh di atas agamanya. Bahkan dikatakan Mus'ab ibn Umair, saking kelaparannya Mus'ab, akhirnya kulitnya, ya, seperti kulit-kulit ular, ya, terkelupas. Yang sebelumnya kulit Mus'ab ini terawat, ya, makan dari makanan yang enak-enak, memakai baju-baju yang mewah, namun sekarang telah hilang seluruh kenikmatan. Ammar ibn Yasir yang merupakan budak dari Bani Makhzum. Ayahnya Yasir, seorang yang tua renta. Ibunya Sumayyah, ya, seorang yang sudah sangat tua. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal dan para pengikutnya? Mereka menyiksa Ammar ibn Yasir dengan siksaan yang begitu keras. Bahkan Ammar bin Yasir, ya, dan ayahnya dan ibunya disiksa di tengah gurun yang panas. Tidak diberikan makanan dan minuman sehingga mereka kelaparan dan kehausan. Sehingga ayahnya meninggal karena pedihnya siksaan. Karena kelaparan. Sehingga Yasir meninggal ketika itu. Rasulullah SAW yang kemudian melihat keluarga Yasir disiksa sebegitu rupa. Apa kata Rasulullah SAW? Sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya balasan kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak bisa menolong keluarga Yasir. Namun Rasulullah SAW memberikan mereka ketenangan bahwa sesungguhnya balasan mereka adalah surga. Maka terbunuhlah Yasir, ayahnya, dan Sumayyah. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Abu Jahal mengambil tombaknya, wal iyadu billah, kemudian menusuk, mohon maaf, kemaluannya, ya, sehingga terbunuhlah Sumayyah. Wa awwalu syahidatin fil Islam, maka Sumayyah pun menjadi syahidah pertama, wanita pertama yang syahid dalam Islam. Begitu juga Ammar, ya, Ammar disiksa dengan siksaan yang sangat pedih sehingga Ammar pun tidak bisa bertahan. Abu Jahal mengatakan, kami akan membunuhmu sebagaimana kami membunuh ayah dan ibumu. Hingga akhirnya Ammar pun mengatakan perkataan yang sangat dibencinya. Hubal, kata Ammar. Ya. Maka Abu Jahal dan pengikutnya melepaskan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pun ketakutan tatkala Ammar tidak sengaja. Ammar terpaksa untuk mengatakan Hubal. Maka Ammar pun mencari Rasulullah SAW. Menangis Ammar bin Yasir. Ya, berteriak-teriak di pasar-pasar Mekah ketika itu. Ya Rasulullah, menangis di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berkata perkataan yang sangat keji. Sesungguhnya aku telah kufur dengan Allah. Karena aku terpaksa ya Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan
illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada Ammar bin Yasir. Sesungguhnya Ammar berkata demikian karena Ammar terpaksa. Sesungguhnya orang-orang yang berkata demikian, sesungguhnya mereka tidaklah mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud, ya, seorang yang badannya kurus, dikatakan bahwa saquhu, bahwa betisnya, ya, Abu Jahal, ya, kemudian mengatakan bahwa betisnya Ibn Mas'ud ini seperti betisnya itik, ya, seperti kakinya itik. Kenapa? Saking kecilnya, ya, saking kecilnya betis Ibn Mas'ud, kurus Ibn Mas'ud. Tatkala berkumpul kaum muslimin, mereka berkata, mungkin orang-orang kafir Quraisy ini tidak beriman karena mereka tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Seandainya di antara kita ada yang membacakan Al-Quran di hadapan mereka, niscaya mereka akan masuk Islam. Maka Abdullah ibn Mas'ud pun berkata, sesungguhnya aku akan membacakan Al-Quran di depan Ka'bah. Maka pergilah Abdullah ibn Mas'ud, ya, seorang yang lemah fisiknya, namun imannya sangat kuat. Apa yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud pun mengucapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kafir Quraisy pun berkumpul. Siapa yang membacakan Al-Quran? Mereka melihat Ibn Mas'ud yang membacakan Al-Quran, maka Ibn Mas'ud pun dipukul oleh kafir Quraisy, dihabisi oleh kafir Quraisy. Jadi bulan-bulanan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud kecil badannya, namun walaupun Ibn Mas'ud dipukuli, Ibn Mas'ud tidak berhenti untuk membaca Al-Quran. Lalu diteruskan bacaannya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Allahu Akbar. Hingga akhirnya terus dibacakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Ya, hingga akhirnya Ibn Mas'ud tidak sadarkan diri. Ibn Mas'ud, ya, tidak terlihat mana wajahnya, mana rambutnya. Kenapa? Saking darah yang mengucur. Ya, tidak kelihatan mana wajahnya. Karena begitu parah luka yang dialami oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Ibn Mas'ud berkata, sesungguhnya aku, ya, esok hari akan melakukan pekerjaan yang sama. Aku akan membacakan Al-Quranul Karim di hadapan mereka. Namun para sahabat mengatakan, jangan wahai Ibn Mas'ud, jangan. Seandainya orang lain yang mengatakan demikian, wahai Ibn Mas'ud, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Namun Ibn Mas'ud, ya, lemah fisiknya, imannya sangat kuat. Khabbab ibn Arth. Khabbab ibn Arth ini seorang yang sangat muda. Umurnya masih 18 tahun ketika itu. Ya, seorang budak. Apa yang dilakukan kepada Khabbab ibn Arth, dikatakan bahwa diambilkan, ya, besi yang membara, kemudian ditaruh di punggungnya Khabbab. Ya, punggungnya Khabbab ibn Arth diberikan besi yang membara ketika itu oleh tuannya yang kafir. Hingga akhirnya besinya kemudian mati, ya, bara api yang ada di besinya mati oleh apa? Oleh darah yang mengucur dari punggung Khabbab ibn Arth. Allahu Akbar. Hingga tercium bau
bau daging dari punggungnya. Hingga Khabbab ibn Aras ya bahkan mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ala tad'unana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan kami wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong kami wahai Rasulullah. Rasulullah pun menguatkan mereka. Rasulullah pun menceritakan bagaimana Ashabul Ukhdud, mereka dibakar, ya diparit oleh raja yang zalim. Bagaimana kalian harusnya bersabar. Kalian seharusnya bersabar seperti Ashabul Ukhdud, seperti orang-orang sebelum kalian. Sehingga Khabbab ibn Aras pun kemudian bersabar. Kemudian Khabbab ibn Aras ya, selalu berada pada keteguhannya. Bilal ibn Rabah yang merupakan budaknya Umayyah ibn Khalaf. Lihat bagaimana Umayyah kemudian memasangkan tali di lehernya Bilal. Kemudian ditarik oleh Umayyah, kemudian diberikan kepada anak-anak kecil di Mekah ketika itu. Sehingga Bilal diarak ya, mengelilingi Mekah radhiyallahu anhu. Kemudian Bilal ya dilepaskan, ditanggalkan pakaiannya, kemudian ditaruh di atas tanah ya, di tengah gurun yang sangat panas. Diikat tangan dan kakinya. Kemudian dijatuhkan batu yang sangat besar di badannya. Sehingga patah ya, tulang-tulang rusuk Bilal bin Rabah. Allahu Akbar. Begitu juga Zinnir, ya seorang budak wanita. Juga Zinnirah, wan Nahdiyah dan Nahdiyah. Kemudian juga Ummu Ubais dan lain-lainnya. Amir ibn Fuhair ya dan lain-lainnya. Mereka semuanya diazab, disiksa. Karena apa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Sesungguhnya mereka tidaklah disiksa oleh kafir Quraisy kecuali karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat orang-orang disiksa, melihat kaum muslimin disiksa, apakah Abu Bakar As-Siddiq berdiam diri? Apakah Abu Bakar As-Siddiq kemudian diam saja? Tidak. Abu Bakar As-Siddiq mengambil hartanya, mengambil uangnya. Kemudian fa'a'taqa Bilal, ya kemudian membebaskan, membeli Bilal. Bilal bin Rabah, ya tatkala Umayyah menyiksanya, apa kata Umayyah? Ya, wallahi la tazalu hakadha hatta tamut au takfura bi Muhammad. Aku akan terus menyiksamu sampai engkau mati. Pilihannya hanya dua. Engkau mati atau engkau keluar dari agamanya Muhammad. Namun Bilal selalu mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Hingga akhirnya Abu Bakar tadi sampai melihat Bilal radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar pun berkata kepada Umayyah, wahai Umayyah, bi'ni hadzal gulam, jualah kepadaku Bilal ini. Ya, kata Umayyah, la, aku gak akan menjualnya. Sesungguhnya aku hanya ada dua pilihan. Ya, sampai Bilal ini keluar dari agama Muhammad atau sampai Bilal mati. Maka apa kata Abu Bakar, bi'ni bi ayyi saman, berikanlah aku Bilal, ya jualah kepadaku dengan harga berapapun wahai Umayyah. Maka Umayyah pun menyebutkan harga yang fantastis, yang sangat tinggi untuk seorang budak. Maka tanpa pikir panjang Abu Bakar pun membeli Bilal radhiyallahu anhu. Umayyah kemudian ingin menyakiti hati Abu Bakar dan berkata, seandainya engkau menawar wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku akan memberikan Bilal dengan harga yang jauh daripada harga yang aku berikan. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya, sesungguhnya Bilal lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Seandainya engkau menaikkan harganya jauh daripada yang engkau sebutkan, niscaya aku akan membeli Bilal
radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana kuatnya iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pergi membeli Zinnirah, pergi membeli Amir ibn Fuhair, pergi membeli An-Nahdiyah dan Ummu Ubais dan budak-budak lainnya. Sehingga ayahnya yang ketika itu belum masuk Islam memanggil Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau habiskan hartamu untuk membeli budak-budak yang lemah, wahai Abu Bakar? Wahai anakku, seandainya engkau membeli budak-budak yang kuat, yang bisa menjagamu." Apa kata Abu Bakar? "Sesungguhnya aku membebaskan mereka bukan karena untuk menjagaku, wahai ayahku." Lalu untuk apa, wahai Abu Bakar? "Lillahi azza wa jal." Sesungguhnya aku membebaskan mereka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat khusus untuk Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? "Wasayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza." Dan sungguh Al-Atqa, orang yang paling bertakwa, sesungguhnya Abu Bakar akan dijauhkan dari api neraka. Karena Abu Bakar telah menginfakkan hartanya begitu banyak untuk membersihkan dirinya. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Untuk apa? Tidak lain hanya untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka semoga kita semua termasuk dalam ayat ini. Karena ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq dan juga kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW tatkala melihat kaum muslimin disiksa sedemikian rupa, kaum muslimin ketika itu tidak ada satupun yang lepas daripada siksaan, baik siksaan secara verbal maupun siksaan secara fisik. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk menjadikan sebuah tempat persembunyian. Pada tahun kelima Hijriah, Rasulullah SAW menetapkan sebuah rumah dari sahabatnya, yaitu Al-Arqam ibn Abil Arqam, yang terkenal hingga sekarang. Ya, rumahnya dikenal sebagai Darul Arqam. Ya, rumahnya Al-Arqam. Yang Al-Arqam ini adalah sahabat yang masih sangat belia ketika itu. Umurnya masih sangat muda, 16 tahun. Ya. 16 tahun ketika itu Al-Arqam ibn Abil Arqam. Dan Al-Arqam ini masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW memutuskan, karena begitu pedihnya siksaan yang dialami kaum muslimin, Rasulullah SAW memutuskan untuk menjadikan Darul Arqam sebagai markas dakwah Islam, sebagai markas dakwah Rasulullah SAW, di mana di dalam Darul Arqam ini kaum muslimin bermulazamah dengan Rasul, kaum muslimin belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW. Betapa indah rumah Darul Arqam. Di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, di dalamnya dibacakan ayat-ayat tentang surga dan neraka. Tentang balasan bagi orang-orang yang beriman. Lalu apa alasan kenapa Rasulullah SAW memilih Darul Arqam, yang dimana Darul Arqam ini memiliki keistimewaan? Kenapa? Karena di dalamnya begitu banyak kaum muslimin masuk Islam. Nanti Hamzah, paman Rasulullah SAW, masuk Islam di Darul Arqam. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang ketika awal mula Islam, termasuk orang yang begitu menyiksa kaum muslimin,
ya, begitu benci kepada kaum muslimin. Bahkan dikatakan Umar bin Khattab ya menyiksa kaumnya yang masuk Islam dari pagi sampai siang. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ma taraktukum illal malal. Sesungguhnya aku tidaklah meninggalkan kalian dari siksaan ini. Sesungguhnya aku berhenti menyiksa kalian tidak lain karena aku bosan. Aku tidak meninggalkannya kecuali karena kebosananku untuk menyiksa kalian. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Maka Darul Arqam ini memiliki begitu banyak kemuliaan. Lalu kenapa harus Darul Arqam? Kenapa Rasulullah SAW tidak memilih tempat yang lain sebagai tempat persembunyiannya? Setidaknya ada 3 alasan kenapa Rasulullah SAW memilih Darul Arqam, Ibn Abil Arqam sebagai tempat dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah karena Al-Arqam, Ibn Abil Arqam adalah termasuk orang yang tidak mengiklankan, yang termasuk orang yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang tidak tahu tentang keislaman Al-Arqam Ibn Abil Arqam. Sesungguhnya Al-Arqam Ibn Abil Arqam tidak terang-terangan dalam masuk Islam. Sehingga orang-orang tidak akan tahu ya bahwa Al-Arqam, bahwa kaum muslimin ternyata berkumpul di rumahnya Al-Arqam. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kalau ternyata Al-Arqam ini telah masuk Islam. Ya, radhiyallahu anhu. Ini diantara beberapa yang disebutkan oleh para ulama. Yang kedua ya yang disebutkan adalah karena Al-Arqam Ibn Abil Arqam masih sangat belia. Umurnya 16 tahun ketika itu. Kalaupun kafir Quraisy mengetahui keislaman Al-Arqam, maka mereka tidak akan mengira bahwa Rasulullah SAW berkumpul di rumahnya Al-Arqam. Mereka pasti akan mengira Rasulullah SAW berkumpul di rumahnya orang-orang yang jauh lebih mulia. Ya. Orang-orang pasti mengira Rasulullah berkumpul di rumahnya Rasulullah, atau di rumahnya Abu Bakar, atau di rumahnya Utsman bin Affan, atau di rumah sahabat-sahabat lain yang mulia. Namun Al-Arqam umurnya masih sangat belia. Maka sangat tidak mungkin ya orang-orang kafir Quraisy akan mengira Rasulullah SAW berkumpul di rumah seorang pemuda yang masih sangat belia. Kemudian yang terakhir tidak lain karena rumah Al-Arqam Ibn Abil Arqam ini terpencil. Ya, rumahnya berada di Bukit Sofa yang jauh dari kerumunan kota Mekah ketika itu. Maka orang-orang tidak bisa melihat, ya orang-orang luput dari pandangan mereka bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya berkumpul di rumahnya Al-Arqam Ibn Abil Arqam. Ini adalah beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama ya di dalam Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Begitu juga dalam Safwatut Tafasir, Safwatus Sahabah, Safwatus Safah, Safwatus Safwah karya Ibn Jauzi. Ya, karya Ibn Jauzi, kemudian dan kitab-kitab yang lain. Ya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tafadhal CP. Syukran Ustaz atas pemaparan materi di pagi hari ini. Dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak tayangan Teladan Rasul di pagi hari ini, silakan untuk bisa bertanya kepada Ustaz secara langsung melalui line telepon di nomor 022 868626637 atau melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik Ustaz, sambil menunggu pertanyaan melalui line telepon, barangkali ada yang bertanya ya. Ada pertanyaan Ustaz, bagaimana sikap kita tentang kalau misalkan kita belajar agama gitu Ustaz ya kalau sekarang dibilangnya hijrah gitu.
Nah, banyak sekali godaan-godaannya Ustaz. Apalagi dari tetangga-tetangga atau orang-orang yang dibilang so alim lah atau mungkin aneh. Bahkan kalau dulu saya pernah dikatakan teroris Ustaz. Masya Allah. Silakan Ustaz. Gimana tuh cara menyikapinya gitu. Dan sekarang kan sedang ya banyak ya orang yang ingin berhijrah atau belajar agama. Tapi jadinya bahan cemoohan. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Silakan. Masya Allah. Pertanyaan bagus ini ya, Cepi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Apakah kalian kira, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum mendapatkan cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu mendapatkan cobaan? Mungkin sebagian dari kita mendapatkan cemoohan ya, Cepi ya. Cemoohan berupa teroris lah. Aneh lah, apalagi ya, Cepi. Soalim gitu ya tadi ya, soalim. Kemudian ya nggak usah gitu-gitu amat lah, ada yang seperti itu ya, atau sedikit-sedikit biasa aja gitu lah, jangan saklek-saklek amat lah dan lain-lain gitu. Maka cemoohan-cemoohan itu tidaklah seberapa dibanding yang diterima oleh para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian kira kalian bisa masuk surga dan kalian belum mendapatkan cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu mendapatkan cobaan? Mereka mendapatkan kelaparan, mereka mendapatkan ketakutan, bahkan diguncangkan bumi bagi mereka. Ya, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu. Bahkan orang-orang para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Saking pedihnya siksaan yang mereka terima. Lihat bagaimana Ibn Mas'ud tatkala membaca surat Ar-Rahman. Ya, Ibn Mas'ud dipukul. Kira-kira kalau sekarang kita baca Al-Quran, kira-kira ada nggak sekarang yang dihabisin gitu, ACP? Nggak ada. Dipukulin gitu ya. Dikeroyok ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Nggak ada. Ya yang ada males kita untuk baca Al-Quran. Ya, para sahabat ketika baca Al-Quran dihabisin, gitu ya. Jangankan Al-Quran, mereka membaca 2 kalimat syahadat mereka disiksa. Apalagi ketika mereka membaca Al-Quran. Namun kita ketika sekarang ya, jangankan membaca Al-Quran, kita dicemooh sedikit kadang. Untuk yang wanita mungkin dikatakan ninja mungkin ya, atau apa-apalah ya, dan lain-lainnya. Ya, ketika menggunakan niqab. Maka janganlah bersedih hati. Sesungguhnya yang kita alami tidaklah seberapa. Lihat bagaimana para sahabat terdahulu nyawa mereka menjadi taruhan. Berapa banyak para sahabat yang meninggal ya karena kelaparan, yang meninggal karena siksaan yang mereka alami. Ya, di tengah gurun mereka disiksa hingga akhirnya mereka meninggal radhiyallahu anhum. Mereka syahid, bayangkan. Tadi sudah kita sebutkan berapa para sahabat yang disiksa sedemikian rupa. Ammar bin Yasir, kemudian bagaimana Sumayyah ibunya, ya bagaimana Yasir suaminya, suami Sumayyah, bagaimana Bilal, bagaimana Khabbab ibn Aras, bagaimana Mus'ab ibn Umair, bahkan sekelas Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Mereka semua dicela, mereka semua disiksa. Maka apakah kita termasuk orang-orang yang sampai disiksa sedemikian rupa? Tidak. Namun iman kita terlalu lemah. Terkadang kita tatkala dicemooh sedikit kita sakit hati. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran ya, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang terlalu cepat untuk tidak sabar gitu ya, tidak sabar menahan cemoohan dari orang lain. Mungkin itu ACP. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz melalui pesan singkat,
dari tidak menyebutkan namanya ini. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana kisah heroik Sumayyah? Ana belum mengetahuinya sampai menjadi wanita pertama yang menjadi syuhada, Ustadz. Yang syahid. Yang syahid ya. Tadi kan dikatakan ditusuk kemaluannya ya. Iya. Itu karena seperti apa kisah heroiknya? Sumayyah memang wanita pertama yang syahid dalam Islam. Yang pertama masuk Islam di antara Sumayyah, kemudian Yasir, ya, ayahnya tidak lain adalah anaknya. Ammar ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari keluarga Yasir. Tadi sudah disebutkan ya, tatkala Ammar masuk Islam, kemudian mengajak ayahnya Yasir, mengajak ibunya Sumayyah untuk masuk Islam, maka mereka pun menerima Islam. Mereka pun akhirnya masuk Islam, hingga akhirnya mereka disiksa oleh Bani Makhzum, ya, oleh Bani Makhzum dan juga oleh Abu Jahal. Maka Sumayyah, ya, bagaimana kisahnya? Kisahnya adalah tatkala Sumayyah radhiyallahu anha disiksa, ya, oleh Bani Makhzum, tiba-tiba Abu Jahal lewat. Ya, kemudian Abu Jahal pun hendak menyiksa Sumayyah dan keluarga Yasir. Maka tatkala Abu Jahal, ya, dengan sedemikian rupa menyiksa Sumayyah radhiyallahu anha, namun Sumayyah tetap atas pendiriannya. Bahkan dikatakan dalam riwayat Sumayyah berkata perkataan-perkataan yang menyakiti hati Abu Jahal. Dalam riwayat lain dikatakan Sumayyah meludahi Abu Jahal. Karena saking Sumayyah tidak ingin untuk mengatakan perkataan-perkataan kufur, maka Abu Jahal pun mengambil tongkatnya lalu menusuk, mohon maaf, kemaluan Sumayyah radhiyallahu anha hingga meninggal. Ya, maka disebutkan bahwa Sumayyah tadi sebagai orang yang syahid, wanita syahid pertama dalam Islam. Itu cerita bagaimana Sumayyah radhiyallahu anha. Saking tidak mau mengatakan kata-kata kemusyrikan, kata-kata kufur. Kata-kata kufur ya. Baik Ustaz, ini pertanyaannya boleh satu lagi Ustaz? Mangga. Ya, baik. Ada pertanyaan dari Abu Abdullah. Beliau bertanya, Ustadz, mana yang lebih baik, menjadi muslim yang kaya raya atau hidup sederhana seperti para sahabat yang hidup seadanya setelah masuk Islam, Ustadz? Silakan, Ustadz. Masya Allah. Mana yang terbaik, menjadi orang yang kaya atau hidup apa adanya, sederhana ya. Yang terbaik adalah seorang yang kaya raya namun dia sederhana. Ya, lihat bagaimana para sahabat. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum mereka kaya raya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq kaya raya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kaya raya. Begitu juga Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an. Mereka ini adalah sahabat-sahabat yang kaya raya. Namun mereka hidup dengan sederhana. Lalu untuk apa kekayaannya? Kekayaannya semuanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menghabiskan hartanya untuk membebaskan kaum muslimin di awal-awal masa dakwah. Membebaskan Bilal, membebaskan Amir ibn Fuhair, membebaskan Zinnirah, membebaskan Ummu Ubais, membebaskan An-Nahdiyah. Semuanya budak-budak ini dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Habis hartanya untuk mereka, untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan, seorang yang kaya raya. Namun lihat bagaimana sederhana hidupnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana harta-hartanya untuk apa? Untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi donatur utama kaum muslimin dalam perang Tabuk. Ya, tatkala kaum muslimin kesulitan ketika itu. Ya, jumlah kaum muslimin 30.000 orang. Sedangkan kaum muslimin kesulitan, siapa yang menjadi donatur utamanya? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu.
mensedekahkan 1000 dinar di jalan Allah. Kalau sekarang mungkin miliaran disedekahkan. Kemudian mensedekahkan ribuan tunggangan untuk kaum muslimin beserta senjata dan tamengnya. Nah, inilah yang terbaik. Ketika ditanya apakah yang terbaik, menjadi seorang yang kaya raya atau seorang yang hidup sederhana, maka sesungguhnya dua hal ini bisa digabungkan. Ya, hiduplah jadi seorang yang kaya raya, namun kekayaan tersebut ya tidak ada di hati kita. Ya, kekayaan tersebut tidak mempengaruhi hati kita. Kekayaan tersebut cukup ada di tangan kita, sehingga kita yang bisa menguasai harta tersebut, bukan harta yang menguasai kita. Karena kebanyakan orang ketika kaya raya maka hartanya menguasainya. Jadilah seseorang yang kaya raya namun menguasai hartanya untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara, Ustaz. Mungkin ada ikhtitam, silakan. Baik. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan pada kajian di Teladan Rasul episode 9 di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah bagaimana sabarnya kaum muslimin ketika disiksa oleh kafir Quraisy ketika itu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengikuti mereka dalam hal kesabaran. Sehingga kita tidak bersegera untuk marah. Ya, kemudian kita bersedih hati tatkala mendapatkan cemoohan-cemoohan dari orang yang menghina kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.